kegirangan dari mata air keselamatan. Hari ini kita bersyukur kita bisa jalani hari karena kemurahan Tuhan saja. Pesan Tuhan hari ini yang kita renungkan adalah mata air hidup, mata air yang memberikan kekuatan, mata air yang memberikan kesegaran. Air adalah kebutuhan manusia karena tubuh manusia terdiri atas tulang, daging, dan cairan atau air, termasuk dalamnya darah. Air kebutuhan hidup kita. Kalau tidak ada air, bisa mengalami yang namanya dehidrasi. Dehidrasi itu keadaan kekurangan cairan, kekeringan. Kalau tanaman juga awalnya segar, kalau dia tidak punya air, dia lama-lama bisa mati. Kebutuhan manusia, kebutuhan tanaman, kebutuhan hewan, semuanya butuh air. Air memberikan kesegaran. Tapi kalau air yang kita konsumsi adalah air yang kotor, ini bisa berdampak negatif. Ini bisa berdampak kesehatan kita. Kasihan kita melihat kenapa orang-orang melihat keadaan orang-orang Afrika sana, mungkin di daerah Somalia, mungkin daerah Afrika itu ada daerah-daerah yang kekeringan. Mereka kok hitam-hitam ya, mereka kurus-kurus ya. Kenapa? Ya, saudara perhatikan. Saya pernah melihat sebuah video, air mereka adalah air sungai yang coklat seperti air pair. Kalau saudara melihat tanah liat, kalau tanah liat itu kalau kena hujan lama-lama bisa becek, dan kalau lewat kendaraan dari situ lama-lama muncul genangan air, dan airnya lama-lama kita lihat airnya coklat. Awalnya air turun air hujan itu warnanya bening, tapi begitu lewat kendaraan airnya bukan bening lagi tapi menjadi coklat. Air seperti itu mereka tampil untuk hidup. Saudara bisa bayangkan kesehatan mereka seperti apa. Kondisi kesehatan mereka sangat mengenaskan. Maka saya bersyukur melihat beberapa artis rohani seperti Jazz of Clay dan sebagainya. Mereka buat konser untuk membantu pengadaan air di daerah Afrika. Luar biasa. Mereka mendapatkan air yang jernih, air yang sehat, dan perlahan-lahan mereka orang-orang di Afrika mengalami pemulihan. Bicara tentang air hidup. Kalau air itu bisa kita konsumsi dengan baik, itu membuat tubuh kita sehat. Tapi kalau air itu mulai beracun, itu bisa membuat juga tubuh kita mengalami sakit penyakit. Kalau orang sudah kekeringan butuh air, itu ada lihat sumur, wah itu harus ditimba, digali, diraih, diambil, akhirnya orang bisa minumnya sehat. Nah, kalau kita mengalami kekeringan rohani, kita butuh air. Air yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tergantung sekarang, air yang kita konsumsi adalah air yang membuat kita sehat atau air sakit penyakit. Air yang kita konsumsi mungkin itu air adalah seperti firman Tuhan, perkataan-perkataan yang menyegarkan. Itu membuat tulang-tulang yang kering itu bisa segar, semangat kembali. Awalnya kita kehilangan harapan, begitu kita konsumsi, nikmati air kehidupan itu, air hidup itu, maka kita mendapat kelegaan, segar kembali, semangat menjalani hari, kembali menjadi orang beriman, kembali untuk menjadi orang yang mau dipakai oleh Tuhan, menguatkan orang lain. Dan kalau saudara mengkonsumsi air beracun, mungkin air yang kotor, maka perkataan-perkataan yang keluar juga bukan perkataan-perkataan kotor, konsumsi perkataan-perkataan yang tidak baik, konsumsi perkataan-perkataan melemahkan. Iya, kita dengan gosip-gosip, dengan hoax-hoax, itu akan kita keluarkan lagi. Saya belajar hati-hati sekali mendengar berita dari orang lain. Ini harus disampaikan kembali kah? Lalu disampaikan kepada dia, apakah berguna kepada orang itu? Apakah dia makin lama imannya atau makin bertumbuh? Saya harus belajar hati-hati. Kalau ini pesan yang tidak memuatkan, saya belajar saring, singkirkan. Ini tidak layak untuk dikonsumsi. Ini bukan air yang hidup. Ini air yang memahitkan, air yang kotor, air yang tidak sehat. Satu kali orang Israel di padang gurun, mereka ketemu air, ini ada air, mereka minum, wah ini air yang pahit, gak enak rasanya, gimana ini? Lalu Tuhan berkata pada Musa, pakai kayu, lalu minum. Airnya menjadi air yang manis, air yang luar biasa, sehingga orang bisa menikmatinya. Sudah tahu air manis, sudah bayangkan bisa ada kolam teh manis, atau kolam air soda, atau kolam rasa Sprite, atau kolam rasa Fanta. Wah, enak kali minum, mau dipijat-pijat gimana pun terserah, tapi tetap rasanya rasa soda, rasa Fanta. Pasti sudah sama minum. Kita konsumsi, kita nikmati. Tapi kalau rasanya mau gimana pun, mau di dalam tempatnya pun, mungkin dalam tempat gelas cawan yang mewah, tapi isinya air kotor, tetap nggak enak minum. Seperti orang Israel, mereka sedang di padang gurun, Tuhan berkata kepada Musa, pukul batu itu, maka keluar air. Mereka menikmati air itu, mereka segar,
kita kembali bersukacita. Orang-orang di padang gurun sangat membutuhkan air. Begitu dapat mata air, orang disebut dengan oase, mata air di padang gurun, mereka mendapatkan sukacita. Sebagaimana jauh di perjalanan itu mereka segar kembali. Ini perjalanan yang mau kita jalani sepanjang tahun ini masih banyak lagi. Hari-hari yang kita lewati ini masih panjang. Bulan-bulan masih panjang. Ini masih bulan pertama di tahun 2021. Tahun selanjutnya juga akan ada bulan-bulan yang panjang. Jadi kita belum berhenti. Masih perjalanan kita masih panjang. Kita butuh air yang segar, membuat kita bisa bertahan kembali, membuat kita bisa berjuang kembali. Mari nikmati air ini dengan perkataan-perkataan. Kita konsumsi kata-kata yang menyegarkan. Kita konsumsi berita-berita yang menguatkan. Jangan konsumsi berita-berita saya mendengar perkataan Tuhan, jangan mau disuntik vaksin. Itu katanya dia sudah dipakai oleh antikris. Itu perkataan-perkataan melemahkan. Tidak usah dengar seperti itu. Kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan hidup dalam tangan-Mu, percaya Allah pasti punya cara menghindarkan kita jika itu adalah vaksin antikris. Tapi kalau kita percaya Allah sedang memakai pemerintah menggunakan itu, kita nikmati saja. Kita lihat itu cara Allah mungkin untuk membuat kita sehat. Kita mungkin tidak ngerti gimana caranya, tapi Allah punya cara yang luar biasa. Dari dalam hati kita bisa terpancar air kehidupan. Dari mana air kehidupan bisa terpancar dari diri kita? Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 katakan bisa air kehidupan bisa terpancar dari diri kita. Gak bisa terpancar itu karena kita sudah terima, kita sudah konsumsi air kehidupan itu. Karena kita konsumsi bisa keluar. Jadi bukan asal keluar saja. Dari mana itu nol, enggak. Hanya karena kita terima, biar air kehidupan itu masuk dalam diri kita. Itu perkataan-perkataan hidup, perkataan firman Allah kita konsumsi, kita nikmati. Ini akan terpancar keluar dan bisa memberkati banyak orang. Nah, kalau apa yang kita konsumsi itu bisa keluar lagi. Menjadi apa? Menjadi muntah kah? Kenapa jadi muntah? Karena kita tidak bisa mencerna dengan baik. Kenapa menjadi muntah? Mungkin makanan-makanan beracun. Kalau jadi muntah berarti orang mungkin tidak senang melihatnya. Hidup saudara bagaimana? Apakah disenangi orang? Apakah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah perkataan-perkataan kita justru menjadi ejekan bagi banyak orang? Lihat apa yang saudara konsumsi. Yang saudara konsumsi makanan-makanan beracun kah? Saudara jajan sembarangan kah? Atau saudara sedang mengkonsumsi makanan dari yang benar? Apakah saudara sedang mengkonsumsi air yang baik? Konsumsilah hari ini perkataan yang menguatkan. Biar orang-orang lain diberkati dalam perkataan saudara. Saudara mungkin berkata sedikit, tapi orang lain tenang, segar dengan menerima. Saudara tidak pernah mau menjadi orang meminta maaf. Saudara merasa rendah dengan berkata, maafkan saya. Itu perkataan yang keluar seperti itu bisa menyegarkan bagi orang lain. Iya, kita perlu minta maaf. Ini bisa mengalirkan kehidupan bagi orang lain. Dan saudara mengucapkan perkataan maaf. Dan saudara mengatakan, aku mengasihi. Ini adalah air-air kehidupan yang bisa terpancar bagi orang lain. Belajarlah mengucapkan perkataan-perkataan yang menguatkan bagi orang lain. Karena apa yang kita konsumsi, itu akan kita keluarkan. Kalau saudara konsumsi air hidup, maka saudara juga akan mengeluarkan air hidup. Kalau saudara konsumsi air yang kotor, saudara akan mengeluarkan itu. Kita cek diri kita, kita selidiki hati kita. Biar hari ini kita menjadi orang yang merenung bahwa hidup kita harus bisa menjadi terang bagi orang lain. Konsumsilah air hidup itu. Air itu menguatkan siapapun, kemanapun air itu mengalir bisa membawa kehidupan. Dalam Yesus dijelaskan bahwa air yang dari bayi suci itu akan mengalir keluar ke telapak kaki, ke pinggang, lalu terus menjadi air sungai. Kemana air itu mengalir bisa membawa kehidupan. Maka orang bisa membaca. Itu gambaran adalah dari hati ini yang keluar air ini kemanapun diceritakan orang bisa orang diberkati. Saudara mau share perkataan-perkataan di YouTube, di Facebook, share-lah perkataan-perkataan menguatkan. Biar orang bisa baca, orang merespon yang berkata, amin. Orang berkata, aku diberkati. Berarti saudara sedang mengkonsumsi air itu. Tapi kalau saudara men-share perkataan-perkataan di Facebook, di YouTube, di media massa, orang yang bilang menyangga terus menyangga. Saudara lihat, renungkan. Itu belum tentu karena saudara sedang dianiaya karena kebenaran firman Tuhan. Tapi bisa jadi karena saudara sedang mengkonsumsi dan mengeluarkan air yang kotor, orang lain pun terus menyanggah, dan kita belajar bersama untuk dibenahi oleh firman Tuhan. Kita terimalah hari ini air hidup itu, kita biar disegarkan kembali dan jadi orang yang dewasa.
kita orang yang membawa dampak kepada siapapun. Saudara diberkati, saya percaya orang lain juga diberkati melalui saudara. Pujilah Tuhan atas hari ini dan berterima kasih kepada Tuhan, namanya dipermuliakan. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Aku percaya Engkau Tuhanku pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru.